warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pedan, yang kami hormati jajaran pendidik, guru maupun karyawan SMK Negeri 1 Pedan, yang kami hormati panitia yang sudah mengundang aku, dan semua teman-teman semuanya yang kami banggakan. Pertama-tama tak lupa marilah kita bersama untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Maka wajib kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya kelak di hari yaumil qiyamah. Apa panggilannya? Ustaz-ustazah, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan anak-anakku semuanya, adik-adikku yang kami banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertatap muka yang selama ini hanya melalui daring. Sudah pernah ketemu ya? Ya, ketemunya kita lewat IG. Kita 2 tahun berturut-turut alhamdulillah kesini. Ini yang ketiga kalinya, semoga kalian tidak bosan dengan aku. Berikutnya alhamdulillah terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu yang harusnya tadi jam 9:05 tetapi diundur karena ada suatu hal. Maka kami mohon maaf, semoga tidak menjadi mengapa. Lihat jam dulu, kira-kira sekarang jam berapa? 9:30. Nanti selesainya jam berapa? Setengah jam. Jam 10 mas? 10:30. 1 jam bersama aku ya. Sudah pernah ketemu ya? Ini aku tak berdiri ya, aku gak enak kalau di sini karena kelihatan gak ada yang foto aku. Iya. Ya Allah, ternyata luar biasa SMK Negeri 1 Medan ketika di bulan Ramadan menyambut dengan antusias. Semoga kelak kita semua akan menjadi orang-orang pilihan seperti yang dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sewe ansake kanca rasane Allah. Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita sebagai umat diwajibkan untuk berpuasa?
keimanan kita semakin meningkat. Yang tadinya muslim muslimah, mukmin mukminah, kemudian akan naik derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. What is the meaning takwa? Apa enggak? Pakai masker juga boleh ngomong loh ya. Apa itu takwa? Taat. Ada yang tahu takwa? Sepertinya Pak ketemu Pak Budian dulu bukan? Iya. Pak Budian dulu bukanlah yang sekarang gitu ya. Dulu gak gendut, sekarang tambah banget. Ya, takwa. What is the meaning takwa? Apa itu takwa? Takwa apa takwa? Woi, takwa bro. Takwa apa takwa? Ini takwa loh Ustaz. Takwa apa takwa? Menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarang. Maka umat Islam di bulan Ramadan diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Adakah yang tidak berpuasa hari ini? Kelihatan wajah-wajah ceria karena habis berbuka. Ya maklum kalau kita tidak, hanya orang-orang yang mendapatkan sesuatu. Ya. Satu, agar predikat kita menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya, takwa. Coba kalau kita tulis, kalau kita baca, takwa ketika ditulis ada berapa hurufnya? 5. Apa? T A K W A, takwa. Tetapi kalau ditulis dengan huruf Arab ada berapa takwa? Berapa? Coba kita tes. Ta, Qaf, Wawu, dan yang terakhir. Karena takwa itu panjang maka ada huruf terakhir kan ya? Ya. Takwa, ta, Qaf, Wawu, dan ya. Apa maksud dari takwa itu? Coba kita satu persatu kita buka. Yang pertama hurufnya apa tadi? Ta. Kita hidup di dunia harus mempunyai sifat yang pertama yaitu ta. Artinya ta, sifat. Sifatnya apa? Ta. Sifatnya tablik. Sifatnya menyampaikan. Apa sifatnya ta? Taat. Sifat loh ya. Kalau taat itu sifat bukan? Bukan. Apa ta? Tawa kan berserah diri. Apa? Tawadhu. Apa arti dari tawadhu? Apa arti dari tawadhu? Hidup di dunia agar kita bisa selamat dunia akhirat, yang pertama harus punya sifat tawadhu. Apa sih tawadhu itu? Apa tawadhu? Tawadhu loh tak. Lah bocah izinin aja nggak selesai nanti. Mau tawadhu belum bisa. Ayo tawadhu. Kebalikan dari tinggi hati. Rendah hati. Berarti tawadhu artinya rendah hati. Hidup di dunia kita harus mempunyai sifat yang pertama yaitu rendah hati. Kalau dikatakan biasanya Ustadz Budi menyampaikan, manusia hidup di dunia dibagi menjadi 4 golongan. Dikatakan dalam kitab Nasuhil Ibad, yang pertama al-hayatu fil hayati. Hidup itu harus hidup. Kalau Sunan Kalijogo menggambarkan urip kuwi kudu urip. Maksudnya apa? Hidup di dunia kita hanya sekali. Maka harus menjadi orang yang
Hidup di dunia hanya sekali, maka jadilah orang yang bermanfaat. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Contohnya, hari ini panitia mengundang aku. Berarti panitia sudah menunjukkan bahwa panitia ingin mencoba sesuatu yang baru. Biasanya duduk di sini Ustaz Budi, hari ini Kak Medi. Hah? Bingung ya? Ya tadi kan bilangnya selamat berjimat. Yang bilang siapa itu? Yang siapa? Orangnya mana? Nanti kalau kamu cari Selamat Budiman di YouTube gak ada. Itu gak terkenal. Nanti kalau cari di YouTube, carinya guru ngaji berdaya terus ini Kak Medi. Namanya Selamat Budiman kepanjangan. Di dunia maya kurang lagi. Tidak begitu laku, maka Selamat Budiman harus dipendekkan menjadi Medi. Medi. Kok bisa? Yo bisa baik. Selamat Budiman di Medi. Nanti kalau cari di YouTube berarti Kak Medi, gitu ya. GNB terus nanti ketemu Kak Medi. Ini orangnya. Kamu ketemu artis hari ini. Ya, tepuk tangan yang belakang luar biasa ya Allah. Tanya aja sama panitia sampai lo mencari jadwal aja sulit. Aku kan laris. Dan yuk kita masuk next sampai mana? Rendah hati. Hidup di dunia harus rendah hati, ibarat manusia harus bisa bermanfaat. Ibarat pohon, kira-kira pohon apa? Pohon apa? Orang yang tawadhu tidak ingin dilihat. Maksudnya, loh acara gini kalau tidak ada aku tidak bisa. Ini karena aku. Kenapa orang seperti ini? Karena sombong. Kita mempunyai teman, untung ya kita ada teman sama dia. Itu loh sukanya. Orang-orang yang sampai dijauhi teman, tapi kalau orang rendah hati, aku enaknya teman sama dia nggak pernah beda-bedain. Dia juga orangnya kalau punya dia dermawan, apalagi bulan Ramadan dia senang sedekah. Kita ibaratkan lagi, tadi pohon apa yang tidak ingin terlihat tapi manfaatnya besar? Padi, apalagi? Kelapa, pisang. Sudah. Apa Bang? Talok. Ya Bang? Karena ingin tidak terlihat, dia cukup merambat. Dia tawadhu banget. Sampai orang-orang, wah tawadhu sekali, dia rendah hati. Banyak orang-orang yang suka karena dia rendah hati, tapi manfaatnya luar biasa. Kira sayangnya puasa jadi belum minum. Sabar. Kira-kira pohon apa? Tuhan Ayo pohon apa? Merambat, buahnya besar. Di bulan puasa kamu suka karena seger. Itu aja pinter. Ya, semangka. Jadilah kayak pohon semangka, walaupun tidak terlihat orang banyak, dia rendah hati sekali karena cukup merambat, tetapi manfaatnya besar. Jangan seperti pohon. Jangan seperti pohon. Kalau orang mempunyai teman, tetangga yang dikatakan al-mautu fil hayati, kelihatannya hidup, tetapi hatinya mati, ibarat pohon yang besar, tetapi mohon maaf, manfaatnya kurang banyak. Sampai-sampai pohon yang di sebelahnya tidak bisa hidup. Karena apa? Daunnya kemana-mana, akarnya kemana-mana, akhirnya tidak bisa dimakan oleh tumbuhan yang lain. Tetangga kita pun sama. Kalau mempunyai tetangga yang sukanya ngomongin
kita, yang sukain menyoroti kita, yang suka komentari kita, yang suka mengajak kita tidak damai. Itu ibarat pohon yang besar tapi manfaatnya sedikit dan tidak disukai orang. Kira-kira pohon apa? Beringin. Besar sekali. Maka yang pertama sifatnya harus tawadhu, rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Karena dengan rendah hati dan kita bisa bermanfaat kepada orang lain, maka hidup kita akan tentram. Di sini sudah dituliskan meraih kebahagiaan yang hakiki dengan menghidupkan sunnah Nabi. Apa yang menjadi sunnah Nabi? Di bulan Ramadan itu turun ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disunahkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita disunahkan membaca Al-Quran? Kenapa? Karena Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Quran yang kita baca insya Allah kalau di hari akhir akan menjadi syafaat. Ini bulan Ramadan, maka kita perbanyak untuk melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, sedekah, menjalankan sholat tarawih dan sebagainya. Dulu ada seorang panglima, namanya Panglima Iskandar Zulkarnain. Pernah dengar? Pernah ya? La syarikalah, mau umroh. Ya, gimana tak ceritanya tuh? Ganti. Hah? Oh, baru saja. Ya, apa yang cerita begitu? Siapa Panglima Zulkarnain? Panglima Zulkarnain adalah panglima yang tegas. Pada suatu ketika Panglima Iskandar Zulkarnain memberi pengumuman kepada jajarannya, kepada apanya? Kalau panglima berarti mempunyai apa? Pasukannya. Maka Panglima Iskandar Zulkarnain kasih pengumuman kepada pasukannya, wahai pasukanku semuanya, besok kita akan menuju ke suatu tempat yang dimana tempat itu akan kita taklukkan menjadi bagian dari negara kita. Namun berhubung tempatnya akan kita tuju cukup jauh, maka kita akan berjalan di waktu malam. Pesanku hanya satu yang belakang, mohon perhatikan, karena pengumuman tidak diulang 2 kali. Berhubung kita akan berjalan di tengah malam, maka tidak kelihatan karena gelap. Saya hanya berpesan 1 kali saja. Karena nanti kita berjalan di tengah malam dan keadaan gelap, kita juga akan melewati sebuah sungai. Maka saya berpesan kepada semua yang ada di sini, siapapun nanti yang menginjak sesuatu di sungai, apapun yang kau injak, maka ambillah. Jelas? Jelas perintahnya ya? Apapun yang diinjak diambil. Dari sekian banyak pasukan, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah waktu yang ditentukan, akhirnya
masing-masing pasukan berjalan. Pasukan yang pertama, golongan yang pertama, ketika melewati sebuah sungai, sesuatu yang diinjak tadi tidak diambil. Kenapa? Karena berpikir, kenapa saya harus ambil, ini cuma batu. Kalau saya ambil ini batu, maka akan membuat saya lebih berat lagi. Perjalanan malam saja sudah berat, apalagi membawa batu. Maka saya tidak akan mengambilnya. Ini golongan yang pertama. Kemudian disusul dengan kelompok yang kedua. Golongan yang kedua sama, ketika menginjak sesuatu berpikir seperti ini, walaupun cuma satu, karena ini sudah menjadi pesan dari Panglima Iskandar, maka saya akan mengambilnya walaupun cuma satu. Akhirnya di kelompok kedua mengambil sesuatu tadi satu, dimasukkan ke dalam tas. Kemudian kelompok yang ketiga, karena mereka berpikiran apapun yang diinjak maka ambillah. Ini kelompok yang ketiga tidak menyia-nyiakan, maka apapun yang diinjak diambil. Dan semua dimasukkan ke dalam tas. Akhirnya tasnya penuh dan membawanya sangat keberatan. Singkat cerita, tiga kelompok tadi semua masing-masing sampai di sebuah tempat di tenda. Karena sudah malam, maka harus beristirahat. Tidak ada satupun yang berpikir itu isinya apa, karena sudah capek. Maka ketika di pagi harinya, Panglima Iskandar Zulkarnain memberi pengumuman, wahai pasukanku semuanya, yang hari tadi malam sudah berjalan dan melewati sebuah sungai, saya akan bertanya kembali. Silahkan apapun yang kalian sudah ambil, sekarang dibawa ke sini. Kita akan lihat. Golongan yang pertama itu dengan PD-nya, ngapain saya harus ambil tas? Tas saya kan kosong, saya nggak bawa apa-apa, saya tidak akan mengambil tas. Tasnya tidak diambil karena merasa tidak mempunyai sesuatu yang diambil. Kemudian golongan yang kedua berpikir, kelompok kita walaupun cuma satu yang kita ambil, kita tetap mengambil. Maka apapun yang kita ambil akan aku bawa dan aku tunjukkan kepada Panglima. Ternyata ketika tasnya dibawa, dikasihkan, dibuka, ternyata isinya mutiara. Ini kelompok yang kedua. Terus berucap syukur, alhamdulillah, walaupun cuma satu yang aku ambil, ternyata sebuah mutiara. Kelompok yang ketiga ketika melihat kelompok kedua mendapatkan mutiara, maka kelompok yang ketiga lebih semangat lagi. Kelompok kedua saja hanya mengambil satu itu jadi mutiara. Bagaimana dengan kelompok kita yang sampai membawanya begitu keberatan? Coba kita ambil. Ternyata tasnya yang berisi sesuatu tadi malam penuh dengan mutiara. Akhirnya Panglima Iskandar Zulkarnain memberi pengertian kepada semua pasukannya. Maksudnya apa semua teman-temanku? Kenapa saya suruh kalian mengambil semua yang kau injak di malam itu? Karena ini bulan Ramadan. Apakah kita kedatangan tamunya Allah di bulan Ramadan ini hanya cukup ketempatan tanpa melakukan sesuatu? Apa kita hanya akan melaksanakan puasa saja? Ataukah kelompok yang ketiga menjalankan puasa,
melaksanakan sholat tarawih dan amalan yang lainnya, ini tergantung kepada kita semua. Sampai sini bisa dimengerti? Ini bulan puasa, bulan Ramadan di mana Allah melipat gandakan pahala. Maka sebaik-baik kita menjadi orang yang lebih bisa mengambil hikmah di balik puasa ini. Banyak orang yang melaksanakan puasa tetapi tidak tahu maknanya, tidak tahu hikmah yang akan didapatkannya, sehingga apa? Puasanya hanya berlalu tanpa pesan apapun. Kesempatan tidak datang dua kali. Umur manusia tidak ada yang menjamin tahun depan kita masih ada. Semua masih rahasianya Allah. Maka lakukanlah sesuatu yang terbaik menurut kita, mumpung kita masih diberi umur. Apa ada yang menjamin besok tahun depan kita ketemu lagi? Ada? Apakah dia menjamin besok kamu ketemu sama yangmu, Mbak? Enggak kan? Iya. Tidak ada yang menjamin. Maka gunakan kesempatan yang Allah berikan. Gunakan masa mudamu sebelum masa tua. Masa muda untuk apa? Untuk berkarya, agar kelak ketika engkau sudah tidak di SMK Negeri 1B dan lagi, semua guru-guru mengingat apa yang pernah kamu lakukan. Ini semua tergantung bagaimana cara kamu melaksanakan, bagaimana cara kamu melakukan diri kamu di dalam sekolah ini. Semua tergantung diri kita sendiri. Jangan beranggapan kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah baca Al-Quran, itu akan menjamin diri kita masuk surga. Belum tentu. Betul Besti? Yang bisa menjamin kita masuk surga karena kita mendapat ridhonya Allah. Semua itu tergantung Allah. Oh, dulu sudah pernah dikatakan ada seorang yang luar biasa namanya Abu bin Hisam. Kalau kalian tahun depan mengikuti di live, mungkin di IG juga ada. Saya juga pernah ngomong di sini. Ada seorang yang luar biasa namanya Abu bin Hisam. Hebatnya apa beliau? Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Baca Al-Quran setiap malam tidak pernah beliau tinggalkan. Dan beliau tidak bisa tidur sebelum melakukan membaca Al-Quran. Abu bin Hisam selama bulan Ramadan full melaksanakan ibadah puasa, sama seperti saya dan Mas Rizky. Beda dengan kalian, Mbak. Kalau kalian kan dapat dispensasi PMI, Abu bin Hisam tidak. Maka ketika orang-orang menilai kira-kira orang yang ahli ibadah itu orang yang baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Orang-orang, ya Allah, dia alim sekali, dia baik sekali. Tetapi apa yang terjadi? Ketika di suatu malam bertepatan dengan jam 2 malam, Abu bin Hisam keluar dari rumahnya untuk mengambil air wudhu. Karena jam 2 malam, kira-kira beliau mau melaksanakan sholat apa? Sholat tahajud. Beliau membuka pintu dan ternyata di atas sumur, apa yang bisa menggambarkan? Sumur itu kan bentuknya tabung. Di atas sumur itu namanya apa? Namanya apa di atas sumur namanya? Timbo. Kalau sumur itu cepat banget ya. Ini bentar lagi selesai. Renungannya nanti Ustaz Faisal Budi. Kalau aku sempat takut gitu. Oke, hai. Ya kita lanjutkan. Bentuknya kan tabung. Di atasnya ternyata
menyerupai manusia, yaitu malaikat. Ada malaikat yang duduk di atas sumur. Maka ketika Abu bin Hisam melihat, Abu bin Hisam mendekat. Wahai, siapakah engkau? Kenapa engkau di atas sumurku? Apa yang akan engkau lakukan? Dijawab oleh malaikat, saya makhluk utusannya Allah. Saya malaikat utusannya Allah yang akan mengumumkan bahwa semua teman-teman yang hadir dalam acara pesantren Ramadan 1443 Hijriah di SMK Negeri Medan semua akan masuk surga. Kira-kira kalau mendengar seperti itu Abu bin Hisam senang atau sedih? Senang. Karena dia senang, akhirnya dia semakin semangat. Ya Allah, saya masih hidup saja bisa bertemu dengan malaikat yang dimana malaikat sudah membawa buku catatan anak-anak, orang-orang semua yang hadir di acara pesantren Ramadan SMK Negeri 1 Medan semua akan masuk surga. Ya Allah, betapa bahagianya aku. Karena merasa senang, akhirnya Abu bin Hisam mendekat kepada malaikat. Wahai malaikat, kalau benar yang engkau bawa adalah catatan anak-anak, catatan semua yang hadir dalam pesantren Ramadan di SMK Negeri 1 Medan akan dimasukkan surga oleh Allah, maka tolong carilah namaku. Namaku tadi yang cerita siapa? Ya Abu bin Hisam. Bilangin, tolong carikan namaku. Namaku Abu bin Hisam. Silakan duduk dulu Abu bin Hisam, aku carikan namamu. Duduk, dicari. Oh kalau ini kebesaran, coba pintunya kecil, pinjam bukunya Mbak, ada nggak namanya? Cari coba Mbak, cari dulu. Bismillah ya Allah, semoga ada. Nama yang pertama yang keluar kosong. Nama yang kedua titik garis. Yang belakang terletak. Mana ya namanya? Bentar tak cari dulu. Ini contoh kedudukan. Oh nggak ada. Mohon maaf Abu bin Hisam, ternyata di dalam buku ini namamu nggak ada. Berarti engkau bukan termasuk orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Kira-kira percaya tidak? Ahli ibadah, sholat, puasa, baca Quran, tetapi tidak termasuk orang yang masuk surga. Percaya tidak? Percaya tidak? Abu bin Hisam tidak percaya. Nah, karena dia merasa sudah ahli ibadah. Maka yang dilakukan Abu bin Hisam, malaikat kalau memang itu benar catatan orang-orang yang akan dimasukkan ke surga oleh Allah, kenapa nama saya tidak? Apakah engkau tidak tahu malam ini aku mau ngapain? Malam ini aku bangun, aku ambil air wudhu karena aku mau melaksanakan sholat tahajud, sedangkan orang-orang yang lain sedang tidur. Apa kau gak tahu saya bawa apa ini? Saya bawa Al-Quran karena setiap malam saya tidak bisa tidur sebelum baca Al-Quran. Di bulan puasa ini saya sama Mas Rizky menjalankan puasa 1 bulan pun. Beda dengan mbak-mbak ini. Tapi kenapa saya tidak bisa masuk ke surga? Kalau gitu saya cari sendiri. Mana bukunya, bawa sini. Akhirnya Abu bin Hisam yang begitu marah dan emosi mencari sendiri. Ya Allah, tidak mungkin kalau sampai saya tidak masuk surga. Ibadah sudah aku lakukan, puasa aku jalankan, baca Quran tidak aku tinggalkan. Masa namaku kok tidak
ada, ini tidak mungkin. Ternyata apa yang dikatakan malaikat benar, namanya tidak ada. Karena namanya tidak di dalam buku ini, maka bukunya dijatuhkan. Dan akhirnya Abu bin Hisam, ya Allah, ini ada apa? Ini ada apa? Kenapa sampai saya tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah? Apa salahku? Abu hanya menangis. Maaf, Mbak. Wahai malaikat, apakah engkau tidak tahu aku sholat, aku puasa, aku baca Quran? Apakah Allah tidak tahu yang aku lakukan sampai aku tidak engkau masukkan ke dalam surga? Dijawab oleh malaikat, wahai Abu bin Hisam, engkau sholat, engkau baca Quran, engkau puasa, aku tahu. Allah lebih tahu. Tetapi engkau ketahuilah Abu bin Hisam, setiap aku akan menuliskan namamu di dalam buku ini, tanganku tidak kuat karena tidak mendapat ridhonya Allah. Mohon maaf malaikat, mengapa Allah tidak ridho aku dimasukkan ke dalam surganya? Salahku apa? Salahku di mana? Wahai Abu bin Hisam, engkau sholat, engkau puasa, engkau baca Quran, itu semua akan kembali kepadamu. Engkau sholat karena engkau tidak ingin dimasukkan ke dalam neraka. Engkau baca Al-Quran karena engkau tahu bahwa besok di alam kubur itu sepi, maka engkau ramaikan dengan bacaan Al-Quran. Engkau puasa dalam 1 bulan full. Kenapa? Karena engkau ingin mendapatkan predikat ala-alakum takun. Tapi mengapa sampai Allah tidak ridho engkau masuk surga? Karena satu, ketika mengikuti pesantren Ramadan 1443 Hijriah, temannya hikmah mengikuti semua acara, kau main HP sendiri. Ketika teman-temannya sakit, ada yang menjenguk, kamu tidak mau tahu. Ketika gurumu menerangkan di kelas, kamu pura-pura tidur ngantuk. Ketika temanmu ada yang meninggal, kamu tidak mau takziah. Ketika ada gotong royong piket kelas, kamu tidak mau bantu. Inilah yang menjadikan Allah tidak ridho. Kenapa? Karena setelah hablu minallah, yaitu hablu minanas. Maka kita baik melaksanakan ibadah saja belum tentu kita akan bisa masuk ke surga. Maka setelah hablu minallah, jangan pernah engkau tinggalkan berhubungan dengan manusia juga harus baik. Time is up, waktunya habis. Itu. Besok sambung lagi ya. Panitia sudah kasih kode, tidak boleh lama-lama. Kasihan yang belakang sudah ngantuk. Itu Kak. Dari Kak Medi cukup sekian. Andaikan masih ingin melihatnya, bisa buka YouTube-nya dan bisa mengundang lewat nomor yang ada di bawah ini. Gak ada. Oke, itu dulu. Bisa ketemu lagi nanti yang rumahnya Terucuk ketemu di Terucuk, yang Bedan di Bedan. Ustadz masih banyak di 1 bulan full buka bersama di masjid-masjid sekitar Klaten dan Surakarta. Insya Allah nanti 24 di Mojosongo. Jadi tetap bertemu walaupun tidak secara langsung, bisa lewat. Itu dulu. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya. Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan full di bulan Ramadan.
Hikmah dari ibadah puasa salah satunya menjadikan kita menjadi orang yang lebih sabar, ya kan? Karena kita harus menunggu waktu berbuka, dan kita juga berlatih untuk menjadi orang yang jujur. Dalam Quran surat apa, ayat berapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Oke, silakan Mbak. Ya, boleh. Oke, tepuk tangan untuk dia. What is your name? Riswanti. Ya, itu tadi. I'm sorry, please your Mbak Riswanti. I'm sorry ya, nggak usah ke depan, nggak apa-apa ya. Nanti kita ambil foto bersama nanti di sini. Bila itu nggak apa-apa ya. Oke, yang nomor 2. Berikutnya. Selain puasa menjadikan diri kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih sabar dan menjadi orang yang disiplin. Di bulan Ramadan pula Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat untuk Nabi Muhammad dan untuk kaumnya. Diperingati dalam peringatan apa disebut Nuzulul Quran? Karena mau menjawabkan tadi, aku tahu jawabannya itu, ya kan? Bertepatan tanggal berapakah Al-Quran diturunkan? Bertepat, oke? 17 Ramadan, betul? Dari Mbak Sila, tepat Mbak Sila. Minta tolong lagi. Nah, masih ada satu, ini buat nanti. Masa nggak dikasih apa-apa? Gimana tak? Gimana? Kasih lagi? Kasih lagi. Siapa? Iya. Yayangnya yang mana? Yayang kata tadi dikasih. Ya. Yang mana? Oke, siap berikutnya. Ini kita masih seputar puasa. Salah satu ibadah puasa, apa salah satu ibadah puasa? Adalah ibadah yang wajib kita jalankan sebagai umat Islam. Untuk menjalankan ibadah puasa ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Harus tahu syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan, dan sampai sunah-sunahnya. Yang membatalkan puasa selain makan, minum, kemudian muntah, keluar itu. Nah, keluar itu apa? Enggak usah dijelaskan. Itu ya maksudnya kalau nggak makan biasanya keluar darahnya. Itu berarti nggak boleh puasa. Kalau mas-mas cairannya ya mas. Tapi kalau disengaja, kalau ini enggak. Makanya jangan mimpi, biar kan ini sedang neko-neko. Berikutnya, sampai mana tadi? Sampai mana? Itu tadi apa, termasuk apa? Yang membatalkan puasa. Oke, sekarang sunnah puasa. Sunnah puasa salah satunya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Quran surat apa? Quran surat apa? Allah menurunkan ayatnya atau suratnya yang pertama kali. Apa? Al-Alaq ayat 1-5. Namanya Mbak Putri. Tepuk tangan Mbak Putri. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 Mbak Putri. Oke. Ustaz Budi ditunggu sama panitia untuk memimpin doa. Antum kemana? Nanti tidak selesai, tinggal doa. Doanya kan sama antum. Sudah? Oke. Renungan Kak Medi, yang apa yang direnungkan? Ini belum malam loh ya.
biar happy dulu. Tadi sudah banyak renungan loh, mau Kak. Banyak. Tadi sudah banyak renungan. Dalam sebuah kisah itu beliau sudah banyak merenungkan. Nanti kalau dikasih renungan itu kasihan. Gitu ya Kak, Ustadz Budi ya. Nah, tidak afdal, saya kurang enak karena apa? Beliau lebih tinggi daripada aku. Beliau lebih gemuk daripada aku. Beliau lebih ganteng dibandingkan. Gimana orangnya? Tetap saya tidak enak kalau untuk mimpin doa di sini karena ada yang lebih dibandingkan aku. Gitu ya. Pokoknya dari aku cukup sekian. Bener kalau ini salam beneran. Salam lu Kak. Ini salam beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.